Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Elok Setianing Tias, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu multimeter digital, kemudian apa itu bagian-bagiannya dan beserta fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Sebelum kita menelaah tentang bagaimana atau fungsi dari multimeter digital, kita harus tahu dulu apa itu multimeter. Gitu biasanya orang sebut ini bisa avometer, multimeter, multitester ya. Gitu. Jadi multimeter ini merupakan sebuah alat atau instrumen pengukuran untuk mengukur permasalahan kelistrikan seperti mengukur tegangan listrik, arus listrik, resistansi, seperti itu. Multimeter untuk instrumen pengukuran kelistrikan itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Ada dua jenis, maksudnya dua macam. Ada multimeter analog, ada juga multimeter digital. Namun yang kali ini akan kita bahas adalah tentang multimeter digital. Kemudian multimeter digital ini apa sih gitu, yang kenapa ini disebut multimeter digital? Karena ini pengukurannya, nanti hasil pengukurannya ditampilkan pada display digital seperti ini. Jadi nanti kita tidak perlu lagi membaca jarum jam gitu pada angka-angka yang tertera di sini, tapi kita udah langsung ditunjukkan pada layar digital ini hasilnya, hasil pengukurannya seperti apa gitu. Dan ini lebih mudah cara penggunaannya daripada multimeter analog ya. Gitu, lebih mudah, kemudian tidak perlu dikalibrasi dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa dilihat ya, bagian-bagian dari multimeter digital. Di sini ada display di sini yang berfungsi untuk menunjukkan hasil daripada pengukuran gitu. Kemudian ini display yang paling kelihatan. Kemudian ini ada tombol on off. Jadi sebelum dipergunakan ini harus diaktifkan dulu tombol on off-nya gitu. Kemudian di sini ada papan skala. Di sini untuk skala pengukurannya, dan di sini ada saklar selektor. Jadi dia di sini untuk nanti memilih atau menselektor di papan skala. Misalkan kita nih dalam multimeter kan biasanya kita mengukur macam-macam ya, bisa kita ukur seperti arus listrik. Arus listrik itu bisa kita lihat di sini untuk arus yang DC-nya, kemudian di sini untuk arus yang AC-nya, ini untuk mengukur arus. Kemudian ini untuk mengukur tegangan. Tegangan yang DC di sini volts kan, yang ini untuk AC. Kemudian yang ini untuk resistansi nih, ada logonya di sini, ada lambang ohm gitu. Kemudian di sini juga bisa mengukur dioda dan lain sebagainya, bisa di sini. Kemudian di sini adalah lubang probe di sini ya, kelihatan nggak? Lubang probe di sini ini untuk memasukkan ini ya, untuk memasukkan probe ini dipergunakan untuk nanti disimpan atau diletakkan pada alat atau apa namanya, bagian yang akan nanti kita ukur, seperti itu ya. Setelah kita mengetahui bagian-bagian secara singkat ya daripada multimeter digital, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan multimeter digital ini. Baik, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan multimeter digital. Pertama-tama kita harus mencolokkan probe ini kepada lubangnya. Jadi untuk yang hitam ini kabel untuk negatif dan yang merah ini positif. Nah, yang hitam ini selalu pada COM. Kemudian untuk mengukur seperti tegangan dan resistansi, untuk probe yang positif ini dimasukkan kepada lubang yang ini, seperti itu. Kemudian jangan lupa nyalakan tombol on off-nya. Pertama kita akan cek dulu apakah bagus fungsinya. Ini selektornya diarahkan kepada buzzer ya. Kemudian ini
disatukan. Kalau misalkan nanti bunyi nyala LED yang ini, berarti ini berfungsi dengan baik ya. Coba kita cek. Oke, bagus ya berarti. Untuk pertama kali kita akan menggunakan atau maksudnya mengukur tegangan arus AC pada ini. Saya punya terminal yang sudah nyala ya, sudah terhubung terminal ini. Sebelumnya kita harus tahu ya, kita akan mengukur tegangan arus AC kan, berarti lihat di sini untuk papan selektornya. Saklar selektornya kita putar ini ke bagian sini. Karena kita tahu ya biasanya listrik rumahan itu tuh tegangannya sekitar 220. Jadi ini diarahkan ke yang paling tinggi biasanya, jangan pas 200 tapi harus di atasnya gitu. Kita arahkan kepada di sini yang tersedia 750 volt AC gitu. Kemudian yang ini dua-duanya probe-nya diarahkan saja ya, dimasukin ke sini. Coba gimana nih? Takut. Nah, ini sudah terpasang probe-nya ke terminal. Lihat hasilnya. Hasilnya itu sebesar 216 volt AC tegangannya ya. Gitu, berarti ini sesuai seperti itu. Karena kita tahu kalau listrik rumahan itu biasanya 220 volt ya. Untuk selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada baterai 9 volt. Ini saya punya beberapa baterai 9 volt, ini aja masih baru. Nah, baterai 9 volt ini, kalau baterai itu kan tegangannya itu DC ya, gitu. Jadi selektornya ini kita ubah ke sini selektornya. Nah, karena ini kita udah tahu ya umumnya ini tuh di sini tulisannya ada 9 volt. Coba. Kelihatan? Itu 9 volt ya. Jadi kita harus ubah si selektornya ini ke arah yang ini kan lambang volt yang DC ya. Ke ini aja, ke yang 20 nih, 20 ya. Nah, kita coba cek. Gini, probe-nya sudah terpasang ya di kutub yang positif dan negatif. Ini bukan baterai baru sih. Dan setelah dipasangkan ternyata hasil pengukurannya ini kurang. Ya memang ini bukan baterai baru, berarti tegangannya tuh tidak sesuai dengan yang tersedia di sini ya. Ini kan harusnya 9 volt tapi pengukurannya di sini hanya 1,8 volt. Sekarang kita coba baterai ini. Di sini itu keterangannya ada harusnya 1,5 volt ya. Ada ya di sini. Nah, 1,5 volt. Nah, kita coba. Yang positif ada di ujung sini dan yang negatifnya di sini. Oke, probe-nya sudah terpasang ya. Ini di sini. Yang hitamnya ini di sini nih, boleh dilihat ya. Ini di sini. Nah, hasil pengukurannya adalah 1,4, mendekati ya, berarti mendekati 1,5. Selanjutnya kita akan mengukur resistansi. Di sini saya memiliki beberapa resistor. Di sini saya punya resistor yang warnanya, warna pitanya tuh coklat hitam merah gold. Berarti ini 1 kilo ya, 1 kilo ohm. Nah, jangan lupa si saklarnya ini kita ubah dulu ke
daerah yang ohm. Kemudian karena yang tadi itu resistornya senilai 1 kilo, jadi ini harus dipasang di atasnya gitu, berarti sekitar 2 kilo. Sekarang kita coba cek apakah ini benar-benar berapa 1 kilo ya. Ini kita pasang yang probe negatif ini ya ke sini, kemudian yang positifnya ke sini. Lihat gak sih? Coba. Ke sini ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Akhirnya saya talikan aja, seperti dikaitkan aja. Akhirnya dikaitkan seperti ini ya, karena saya hanya pakai satu tangan. Kemudian setelah seperti ini kita lihat hasil pengukurannya, ternyata sekitar 992 ohm, berarti ini mendekati ya. Ini kan harusnya 1 kilo. Berarti hasilnya mendekati gitu sesuai. Oke, tadi saya sudah menunjukkan bagaimana cara menggunakan multimeter digital meskipun terbatas ya. Tadi kita menggunakan mengukur untuk yang arus AC dari terminal, kemudian menggunakan baterai ini untuk arus DC, tegangan DC-nya ya, tegangan. Dan tadi kita juga menggunakan ini resistor sebesar 1 kilo ohm gitu. Dan bisa cukup dimengerti ya bagaimana cara menggunakan multimeter digital. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih.